Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar. Tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat. Dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun. Membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Kalian sudah siap? Aku udah gak sabar nih. Sudah dong. Kamu gak lupa bawa minum kan? Iya, aku sudah bawa bekal. Asik. Akhirnya kita bisa pergi bersepeda sama-sama. Iya, setelah direncanakan lama, akhirnya hari ini kita bisa bersepeda ke taman kota. Loh, kok jadi mendung? Ada guntur juga. Sekarang malah gerimis, Di. Ayo, kita masuk ke rumah dulu. Kalian bawa sepeda kalian ke teras supaya nggak kehujanan. Aduh, baru saja mau senang, tiba-tiba hujan. Yah, kenapa harus hujan? Iya nih, padahal kita sudah semangat banget. Sebel deh. Sayang banget ya. Rencana kita jadi berantakan deh. Padahal kita sudah siap banget. Sudahlah, kita nggak bisa apa-apa. Yuk kita masuk ke dalam. Kita makan saja bekal yang tadinya mau kita makan di taman. Kita tetap pergi saja, Ki. Kita kan udah merencanakan acara ini lama. Masa gagal sih? Justru tambah seru loh. Bersepeda sambil hujan-hujanan. Maksudmu hujannya kita terobos saja gitu? Boleh juga tuh. Kan setelah sampai di taman, kita bisa berteduh di pondok-pondok yang ada. Jangan, kita tunda saja acara bersepedanya. Jangan-jangan hujan ini pertanda kalau kita nggak boleh melanjutkan rencana kita. Yuk kita masuk. Hujannya deras sekali. Kiki, Didi, Anita, Bandi, kalian jangan sedih ya. Sekarang situasinya memang gak memungkinkan buat kalian bersepeda. Bahaya sekali. Tuhan kok nggak sayang sama kami, Mah? Apa Tuhan nggak tahu? Kami sudah lama sekali ingin bersepeda sama-sama ke taman kota. Iya, Tante. Kami sudah lama merencanakan ini. Masa begini saja Tuhan nggak mau mengizinkan? Sabar anak-anak. Jangan menuduh Tuhan gak sayang kalian. Tuhan tahu yang terbaik buat kalian. Tapi yang baik buat kami itu bersepeda ke taman kota, Tante. Sekarang kami jadi bosan karena harus diam saja karena hujan deras. Ayo kita main ular tangga saja, jadi kita nggak bosan. Kita nggak mungkin tetap bersepeda. Saat hujan reda nanti, jalanan juga becek. Anak-anak, dengar. Baru saja Ibu RT nelpon. Katanya ada pohon besar tumbang karena angin kencang di taman kota. Pohon-pohon yang lain juga banyak yang patah. Ada kendaraan yang terparkir di taman yang tertimpa pohon. Untung tidak ada orang di dalamnya. Hah? Pohon tumbang? Ngeri sekali. Untunglah kita nggak jadi bersepeda ke sana. Jadi ini rencana Tuhan.
Kalau tadi kita tetap pergi, kita bisa saja mengalami bahaya. Kadang kita nggak paham kenapa sesuatu terjadi. Kadang kita merasa kecewa dan marah pada Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Iya Tante, maaf tadi kami nggak sabaran. Terkadang kita nggak bisa mengerti kenapa satu hal terjadi dalam hidup kita. Kita pasti ingin semua berjalan baik dan sesuai dengan rencana kita. Tetapi kejadiannya tidak selalu begitu. Selama kita melakukan hal yang benar, apapun yang terjadi pasti baik. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kalau hari ini kita nggak jadi bersepeda ke taman kota, itu bagian dari rencana Tuhan juga ya? Iya Ki, kalian tahu ada satu kisah dalam Alkitab yang mirip dengan kalian alami hari ini. Apa itu Tante? Yusuf anak Yakub mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dijadikan budak. Bahkan saat menjadi budak di rumah Potifar, dia juga difitnah, lalu dipenjara. Bagi orang lain, itu semua terlihat seperti sebuah kemalangan. Tetapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat dia. Dan terbukti, dia akhirnya menjadi pejabat penting di Mesir. Itulah rencana besar Tuhan yang terbaik buat Yusuf dan untuk banyak orang lain di sekitarnya. Oh, iya saya ingat cerita itu. Dari kisah itu kita bisa belajar. Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Walaupun kadang kita belum bisa melihatnya. Iya Tante, saya jadi malu karena cepat mengeluh. Saya harus belajar percaya bahwa Tuhan selalu ingin yang terbaik buat kita. Percayalah bahwa dalam setiap peristiwa hidup, baik yang menyenangkan maupun tidak, Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang baik bagi kita dan orang lain. Saat ini mungkin kita belum memahaminya. Jadi jangan berburuk sangka pada Tuhan ya. Iya Tante, saya mengerti sekarang. Nah, sekarang kalian udah gak merasa kecewa lagi kan? Enggak kok Tante, saya malah bersyukur nggak jadi bersepeda ke taman sore ini. Lain waktu kita masih bisa bersepeda sama-sama. Pasti ada kesempatan yang baik dan hari yang cerah. Iya, kita ajak teman-teman yang lain juga. Betul, pasti seru. Sekarang sambil menunggu hujan reda, kita main ular tangga lagi yuk. Aku jadi semangat makan bekal tadi nih. Ayo, kalian habiskan. Kalau tidak, nanti aku yang makan loh.